kali ini kita akan belajar cara manipulasi foto, yaitu memindahkan objek, memotong objek dengan seleksi tool. Jadi kita bisa bebas mengatur atau memotong objek-objek yang ada di foto. Ini akan sangat berguna untuk memanipulasi dan editing gambar. Jadi bagaimana caranya? Saksikan video ini sampai selesai. Halo, kembali lagi di channel ini, dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jadi kita bisa mulai atau kita memiliki beberapa cara seperti itu. Jadi kita akan belajar dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan selection tools. Jadi selection tools yang paling pas kita gunakan. Nah, karena objek kita ini bentuknya tidak beraturan, jadi selection tool yang paling tepat kita gunakan. Nah, untuk tutorial selection tools itu teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan selection tool, yaitu menggunakan pen tools. Nah, ini adalah seleksi yang paling gampang kita gunakan untuk objek kita ini. Nah, dan pastikan di bagian fill ini kita hilangkan dulu bagian colornya. Nah, kita hilangkan, stroke-nya juga kita hilangkan. Nah, langsung saja teman-teman kita seleksi bagian-bagian dari wanita ini. Jadi kita seleksi misalnya dari bawah seperti itu. Nah, kita seleksi bagian pinggirannya. Nah, ini adalah cara yang pertama, teman-teman. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Nah, ini yang paling sederhana, paling mudah, dan bisa teman-teman aplikasikan di Photoshop versi-versi yang lama seperti itu. Kalau versi Photoshop yang terbaru itu ada selection object secara otomatis. Nah, itu juga bagian dari seleksi tools atau bagian seleksi objek. Namun di Photoshop CS versi 6 ini itu tidak memiliki tools seperti itu. Nah, sehingga kita hanya bisa menggunakan seleksi manual seperti ini. Nah, ini adalah cara yang pertama. Jadi kita seleksi bagian sudut-sudut dari objek yang akan kita potong seperti itu, teman-teman. Nah, jadi saya tidak menyeleksi dengan rapi karena ini adalah video tutorial agar durasinya tidak terlalu panjang. Nah, kita harus pertemukan antara ujung pen yang pertama dengan ujung pen yang terakhir. Nah, setelah kita lakukan seleksi seperti ini, teman-teman, nah kita bisa klik kanan ya. Jadi setelah kita klik kanan, kita pilih make selection. Nah, lalu untuk feather radius kita biarkan 0. Nah, jadi objek kita akan terseleksi, teman-teman, seperti ini. Nah, jadi langkah berikutnya, setelah ini kita arahkan kursor kita ke bagian selection tools yang lain. Nah, misalnya kita pakai saja di Magic Wand misalnya, atau selection tools yang di sini. Nah, kita arahkan, nah, atau teman-teman bisa juga pakai lasso. Nah, kita arahkan ke bagian objek. Nah, di bagian objek ini kita bisa lakukan klik kanan. Nah, di bagian klik kanan ini ada beberapa pilihan, teman-teman. Nah, pastikan dulu juga untuk layarnya itu ada bagian layar objek yang teman-teman akan manipulasi. Kita ulangi, kita klik dulu layar yang akan kita manipulasi, lalu kita klik kanan. Nah, di bagian sini juga ada beberapa pilihan option yang bisa kita gunakan untuk manipulasi objek kita. Jadi yang pertama, nah kalau kita pilih deselect itu akan menghilangkan seleksi ini. Nah, kita coba deselect. Nah, seleksinya hilang. Nah, kita undo lagi. Kalau kita pilih yang kedua, select inverse. Jadi inverse ini artinya kita menyeleksi gambar orang terlebih dahulu. Kalau kita pilih inverse, berarti yang diseleksi itu adalah objek luarnya seperti itu. Nah, jadi yang terseleksi itu luarnya, jadi bukan yang bagian dalam. Nah, maka kalau kita edit nanti yang akan terseleksi bagian luarnya seperti itu, teman-teman. Nah, kita tidak pilih inverse karena kita akan menghilangkan objeknya. Yang kedua, yang berikutnya maksud saya itu ada feeder. Nah, feeder ini yaitu kalau kita pilih dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Kita coba oke. Nah, dia akan masuk lebih dalam sejumlah 5 pixel seperti itu. Nah, itu adalah bagian feeder. Define edge ini juga bagian menyeleksi garis dan background luarnya seperti itu. Jadi sama seperti reverse ya. Jadi kita bisa mengaturnya untuk memilih background yang di luarnya. Nah, kita tidak pilih yang itu.
Nah, berikutnya kita bisa shape selection. Nah, jadi shape selection ini kita akan shape gininya itu tidak akan berguna juga. Lalu make word path. Nah, ini juga menjadi garis ya yang tadi jadi shape ini. Nah, yang kita akan gunakan ada bagian bawah, ada pada bagian 3 file pilihan yang ini. Nah, jadi kalau yang pertama kita pilih layer via copy, maka objek seleksi ini akan menjadi layer copy yang baru. Nah, kita coba layer via copy. Nah, maka kita akan mendapatkan objek yang terseleksi seperti ini, teman-teman. Jadi kita mengcopy seleksi yang tadi menjadi sebuah layer. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menjadi duplikat dari layer yang tadi. Sedangkan di background kita atau di objek kita yang asli dia masih ada. Nah, kita undo. Nah, itu yang pertama. Kalau kita pilih yang kedua, teman-teman. Nah, misalnya kita pilih yang kedua, itu adalah layer via cuts. Kalau kita pilih ini, nah maka pada bagian layer objek kita yang di bawah, dia akan terpotong seperti itu. Nah, jadi sekarang tinggal teman-teman saja mana yang akan teman-teman perlukan untuk penggunaannya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ada satu buah bonus tutorial yang ingin saya sampaikan, yaitu ada namanya seleksi content aware. Nah, fill content aware. Jadi kita akan menghilangkan objek ini dari background. Nah, setelah kita lakukan seleksi ini, kita pilih edit. Nah, pada bagian fill, di edit, ini kita klik. Kalau kita pilih content aware di bagian use ini kita pilih content aware, maka konten ini yang di sebelah pinggir ini akan menutupi bagian tengahnya. Coba kita pilih. Nah, maka objek kita akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini cukup lama karena file saya cukup besar, teman-teman. Nah, jadi konten kita yang tadi yang kita seleksi walaupun tadi tidak rapi ya seleksi saya. Jadi itu akan mengikuti warna konten yang ada di pinggirnya. Jadi ini juga berguna untuk melakukan manipulasi, menghilangkan sebuah objek yang ada di gambar tersebut. Nah, jadi itu teman-teman cara melakukan manipulasi dengan selection tools. Teman-teman juga bisa melakukan duplikat layer atau menjadikan objek itu sebagai layer yang baru dengan selection tool. Jadi hal tersebut tergantung kebutuhan. Nah, ini juga bisa dikombinasikan dengan transform. Nah, misalnya kita tekan Ctrl T, dia transform. Nah, kita bisa mengatur besar kecilnya. Nah, tutorial transform itu bisa teman-teman saksikan di video saya sebelumnya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita pilih layer moves, nah maka dia akan terpotong otomatis, teman-teman. Jadi objek kita akan terpotong otomatis seperti ini. Nah, itu juga bisa teman-teman lakukan. Nah, jadi demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa dengan tombol like, comment, dan subscribe.